Menurut aku kalau misalnya aku emang sayang sama kamu, naturally aja aku pasti selalu mempertimbangkan kamu di decision aku. Gak apa-apa, soalnya kita belum lama. Tapi aku terima nggak ya fake queen? Aku terima. Ayam sambal mata. Yes. Halo Diana. Aku punya pertanyaan buat kamu Apa? Kita mau sotoy-sotoyan apa? hari ini Hah? tentang consideration. Consideration atau mempertimbangkan lah ya. Konteksnya relationship. Apa? Kamu mau nanya apa? Aku mau nanya, kamu ada nggak suara spesifik yang kamu suka banget kalau kamu denger ini? Sounds of what? Suara Why are you laughing? How was your day? Hari ini gimana? How's your feeling? Itu favorit kamu ya, how was Oh. your feeling? Iya. Aku Kamu apa? jatahin seminggu sekali doang nanyain kamu how was your feeling. Lah, kenapa dijatah? Biar tetap spesial aja. Dah. Enggak lah, aku bercanda doang. Kalau aku Kamu ada nggak? Oh, ada apa? your love. Your love is the best sound I've ever heard. Oke. Apa itu consideration? Artinya, definisinya. Oke, ya, menurut kita masing-masing. Oh ya, menurut aku, consideration atau pertimbangan itu apa? Kita menyamakan artian aja dulu ya. Kalau misalnya aku considering kamu, berarti aku ngelakuin A, B, C, D, E, itu mikir dulu kalau aku ngelakuin ini, impact-nya apa ke kamu gitu ya. Berarti ibaratnya aku mikirin lah, selalu mempertimbangkan kamu di semua decision aku. Dah, itu pemahamannya. Tapi menurut aku consideration itu masuk ke dalam skill. Oh, iya. Itu sesuatu yang Kayak nggak semua orang yang sebenarnya bisa dipelajarin. Bukan kayak kamu terlahir emang orangnya considerate banget gitu. Kayak itu memang itu skill dia, aku rasa. Bener. Aku baca kata-kata ini dan aku agree banget. Apa? Orang yang considerate sama kita itu belum tentu dia cinta sama kita. Tapi orang yang cinta sama kita pasti dia being considerate. Dia pasti mikirin kita. Ya, aku setuju sih. Tapi kenapa kalau considerate belum tentu cinta ya? Ya berarti kan as a person aja gitu loh, kayak sesama manusia ya dia being considerate aja gitu. Iya sih ya. Jadi kalau misalkan pasangan, kayak kalau pasangan kita terlalu sering nggak mikirin kita gitu, nggak peduli apa impact-nya kalau dia ngelakuin A, B, C, D, E ke kita, ya mungkin jawabannya adalah nggak beneran cinta kayak sama kita. Kayak aku rasa itu bisa jadi tolak ukur sih, seberapa sayang orang itu. Setuju sih. Oh, dan penting, tanpa dia merasa terbebani. Jadi misalnya aku menyampaikan kebutuhan aku, kayaknya in relationship aku butuh ini deh. Nah, tapi kalau misalnya bagi dia tuh hal-hal yang aku minta tuh kecil-kecil sebenarnya, tapi kayak bagi dia tuh kayak berat banget gitu jalaninnya. Jadi mikir kasih kayak, lu sayang apa enggak sih? Kayak ada yang bilang kalau permintaannya cuma yang simple-simple aja loh, yang low effort gitu. Apa sih yang you never ask too much? Oh, kamu tuh nggak minta terlalu banyak, kamu minta ke orang yang salah. Itu benar banget sih. Kayaknya aku juga pernah minta sesuatu yang simple gampang. Iya, yang simple. Tapi itu kenapa susah banget ya buat dia kasih ke aku gitu. Kenapa kita selalu ngambil contoh dari hubungan sebelumnya? Ya pasti karena sih. Hubungan sebelumnya tuh pelajaran banget gitu. Dan aku rasa banyak orang yang ngalamin, bukan kita doang. Kayak itu tuh
masalah-masalah yang umum di relationship gak sih? Iya. Kayak banyak yang nggak sadar kalau consideration itu skill sih kalau menurut aku. Banyak yang kayak, ya emang kan aku kayak dari sana begini. No. Mama aku tuh nggak pernah ngajarin ini ke aku. No. Aku tuh nggak ada contoh, nggak ada contoh begini. Jadi tolong ngertiin aku. Udah gede anjir. Ya makanya itu skill sih. Kamu harus belajar sih. Yang namanya mau jalanin hubungan itu salah satu yang emang wajib kudu banget kamu pelajarin itu ya consideration. Aku juga mikir kalau dia emang beneran sayang sama kita, selain being considerate, harus dibarengin sama actionnya. Jadi ini aku kasih contoh simple doang nih, asal-asalan doang. Kayak, oh tadi aku pengen bawain kopi sih, cuma takutnya kamu lagi nggak pengen, jadi aku nggak deh. Gitu. Atau kayak, oh tadi aku kepikiran pengen bawain kamu atau beliin kamu bunga, tapi kayaknya nggak perlu deh gitu. Kayak cuma ngomong doang tapi emang pernah kejadian di kamu? Enggak, cuman aku sebel sama orang yang begitu. Oke, dan kamu sering digituin? Pernah, tapi nggak sering. Oh, itu tadi contoh yang kecil. Contoh consideration yang kecil, kayak misalnya kamu tahu aku suka apa, terus kamu bawain tanpa harus diminta, atau kamu tahu kalau love language aku acts of service, ya udah kamu lakuin aja gitu loh tanpa aku perlu minta. Benar-benar. Ini yang lebih besar. Kayak misalnya contoh orang ini mau resign dari tempat kerjanya. Itu sesuatu yang harus didiskusiin dulu nggak sih sama pasangannya? Bener. Nggak, karena kan nggak bisa kayak yang, loh ini kan kehidupan gue loh, apapun yang lo karena lakuin, keputusan kita itu ada impact-nya juga. Apalagi kalau misalnya contoh kita mau pindah ke tempat kerja yang lebih jauh, which is bakal berkurang dong waktunya buat bareng sama pasangan. Kayak apapun itu ya, dalam kita ngambil keputusan, kalau kayak keputusan itu akan ngasih impact ke pasangan kita, kayak harus didiskusin dulu. Aku setuju banget. Dengan begitu kita considerate ke dia dan dia juga ngerasa dianggap gitu sebagai pasangannya. Jadi kamu setuju nggak kalau consideration itu sebenarnya selfless? Nggak mikirin diri sendiri. Kalau ngelakuin ini, impact-nya apa ke pasangan kita? Itu cinta sih menurut aku. Being considerate is bukti kalau dia cinta banget ke kita. Jadi consideration itu, menurut kamu setuju nggak consideration itu adalah landasannya dalam hubungan gitu? Oh, harus ada ya? Iya, kayak harus ada. Kalau nggak ada, ya ngapain gitu? Iya. Terus apaan? Iya, terus ya mending sendiri aja. Kalau masih mikirin diri sendiri, nggak mempertimbangkan pasangan kita, itu benar hal yang wajib ada dan mendasar banget. Selain setia dan baik, consideration is part of it. Benar. Iya kan? Apa pendapat kamu sama ini? Nggak tahu, aku nggak menyamaratakan, cuma banyak cowok yang masih mikir gini, kayak kalau udah punya pasangan itu lebih gak bebas, gak bisa ngelakuin ABCDE, jadi dia lebih memilih misalnya kalau deket sama cewek tuh cuma HTS-an doang, atau kayak nggak bisa komitmen gitu. Tapi kalau menurut aku, tentang orang yang begitu ya, nggak apa-apa sih. Itu pilihan dia, justru bagus dia milih buat nggak berpasangan. Iya, karena dia yakin, dia tahu dia nggak bisa. Tapi dengan tanda kutip, dia udah deal-dealan dari awal sama pasangannya begitu. Jangan, kita bukan committed relationship ya. Iya, gitu. Kayak udah harus tahu sama tahu, jangan udah jalanin hubungan terus tiba-tiba di tengah-tengah aku nggak mau hubungan yang serius, tapi ceweknya udah diapa-apain. Menurut aku itu asshole banget sih, itu jahat banget. Kalau nggak dari awal ada omongan itu. Kalau misalnya dia cuma jawab, loh
Gue kan emang nggak janjiin lu apa-apa dari awal. Emang itu salah cowoknya sih. Tapi menurut aku cewek juga harus pinter juga. Emang kebanyakan kayak gini cowok ya. Dan menurut aku cewek juga harus pinter juga sih. Ke orang ya. Jangan nerima aja gitu ya. Kayak harus ada pembicaraan di awal gitu. Bener. Aku punya pertanyaan. Menurut kamu, gimana cara keluar dari kecenderungan buat ngutamain diri sendiri? Dari aku dulu ya. Kalau menurut aku, paling utama itu belajar dengerin pasangan. Belajar dengerin dan belajar ngertiin. Ini menurut sotoy-sotoyan aku aja ya. Kalau kita nggak mau ngedengerin pasangan, nggak mau ngertiin, nggak mau tahu sukanya apa, dia nggak sukanya apa, itu udah pasti kamu nggak considerate ke pasangan kamu sih. Jadi di awal itu kamu harus belajar denger dulu aja sih. Kayak pastilah di hubungan tiba-tiba kayak hal yang kita sebenarnya nggak tahu gitu dia suka apa enggak, tapi ternyata dia nggak suka. Nah, kita udah belajar di situ aja, kita harus udah belajar ngerti nggak sih? Kayak, oh dia nggak suka ya, udah kita tulisnya di girlfriend notes atau boyfriend notes kita. Oh dia nggak suka ini gitu. Do you have one? Kamu punya notes like kamu tulis? Oh notes nulis? Oh ya nggak ada. Nggak ada di ini kan? Iya. Emang kamu ada? Nggak ada. Ya girlfriend notes atau boyfriend notes kita udah ada pengetahuan itu gitu tentang dia. Jangan kita udah pacaran kayak 2 tahun 3 tahun terus kayak aku punya tes buat kamu. Aku nggak tahu. Aduh anjir. Apa? Kalau misalnya aku mesti makan something. Nah. Aku kasih deh, kamu boleh jawab top 5-nya. Jadi kalau kamu jawab yang top kelima doang, aku udah anggap bener. Kalau misalnya aku cuma boleh pilih satu menu makanan, aku harus makan 7 hari, pagi, siang, sore. Aku bakal pilih menu makanan apa? Top 5, gede banget ya situ. Ayam sambal mata. Yes. itu keberapa? Apa? Masuk top 5 kan? Sambal mata. Coba aku apa? Kamu ayam dada rebus. Enggak lah. Enggak. Itu belum jadi makanan. Tapi pagi, siang, sore ya? Berarti harus yang kamu nggak enek ya makanannya. Contoh. Jadi aku udah ngomong ke kamu terus, kamu makan apa? Aku pasti bilang aku makan ini. Maksudnya kalau kamu masak sendiri atau? Ya top 5 aku juga. Kayak ini yang kamu masak sendiri apa yang aku bikinin kamu? Nggak ada clue-nya. Ini aku, kalau kamu nanya, kamu makan siang apa? Aku pasti jawab ini. Tapi kan itu bukan sesuatu yang kamu suka, Bang Mamat kan? Iya. Itu kan bukan sesuatu yang kamu suka. Iya, pagi, siang, sore loh. Terus ayam bakar tuh aku kayak. Kalau aku jawab Bang Mamat bener gak? Ya bener lah. Oh. I eat it like tapi kamu bilang kamu sebenarnya nggak suka. Ya tapi jadi suka sih. Oh. Karena dimakan terus. Ya emang kurang suka sebenarnya. Tadinya aku mau jawab apa tau nggak? Apa? Kalau kari kan kayaknya terlalu. Oh, masakan kamu ya? Terlalu too much flavor gitu loh buat pagi siang sore. Tapi kalau masakan kamu pasti udah tahu kan aku selalu ayam jahe. Kamu. Iya, ayam jahe sih. Yang kayak bakal nggak enak pagi siang sore. Ayam jahe ya kamu, the best. Menurut aku, gimana cara keluar dari cenderungan buat mengutamakan diri sendiri in relationships? Pertama sebelum aku jawab, tapi ya, mentingin diri sendiri itu penting buat orang yang terlalu duluin orang lain tau. Mungkin kamu bisa relate dan banyak orang di luar sana. Iya. Kayak kamu terlalu mikirin ngeduluin orang lain gitu loh, sampai diri kamu nggak keurus gitu misalnya. Aku ngerti ekstrimnya. Sih. Aku ngerti poin kamu mau kemana. Iya. Tapi setelah, ini bahas hubungan lama ya. Setelah aku ngejalanin hubungan lama aku ngerasa nggak ada yang salah dengan cara aku mencintai dia. Tapi? Meskipun aku se-selfless itu sama diri aku,
Sampai kamu nggak ngerawat diri Iya, sendiri. menurut aku nggak ada yang salah sama cara aku mencintai dia. Mungkin aku mencintai orang yang salah aja. Oh. Aku rasa kalau aku ngelakuin itu ke kamu, feedbacknya nggak bakal begitu. Make sense. Iya kan? Aku ngerti sih, jangan pikir kamu gimana karena kamu pernah ngasih semuanya ke satu orang itu kan. Like literally everything. Iya. Sampai hal yang seharusnya nggak kamu urusin juga. Sampai tabungan kamu jadi nggak seberapa. Iya kan? Tapi kalau menurut aku ngelakuin itu juga. Tapi aku mikir kayaknya aku nggak salah gitu cara aku. Tapi mungkin aku ngelakuinnya ke orang yang salah aja. Bener. Iya kan? Kamu mau kan aku cintain segitunya dengan cara aku mencintai dia? Tunggu. Ini ada hubungannya sama poin yang kita bahas, being considerate. Kalau misalnya aku beneran sayang sama kamu, aku nggak bakalan rela kamu ngelakuin hal itu. Iya kan? Hal-hal yang kayak, clearly bakal merugikan kamu gitu loh. Iya. Atau aku bakal preventing. Kenapa ya? Kok aku jadi harus nyusahin kamu banget kayak gini? Apa ada yang salah sama life choices aku? Berarti kamu setuju nggak kalau sebenarnya bukan cara aku mencintai yang salah gitu? Orangnya aja yang nerimanya. Aku jadi inget quotes sebagai orang yang suka memberi. Ini aku nggak ngomongin kita ya, BTW. Ini cuma quotes yang aku baca aja. Kalau orang yang suka memberi, ini tuh memberinya itu bukan uang ya, maksudnya like effort. Sebagai orang yang suka memberi, itu harus tahu batasan. Soalnya orang yang suka menerima itu nggak punya batasan. Aku kira giver harus sama giver juga. Oh iya. Ya bisa sih. Bener juga itu. Orang yang suka yang givers harus sama yang giver. Kayak lo orang yang kayak terlalu memberi effort gitu ke pasangan, harus sama yang rela memberikan segitu besar effortnya juga ke lo. Jadi nggak capek sih hubungannya, aku yakin banget. Iya. Karena rasa effortless. Aku juga sama kamu ngerasa effortless aja. Aku nggak ngerasa ngasih. Duh, kayaknya capek banget ya harus ngelakuin ABCDE gitu. Kamu nggak merasa terbebani gitu sama ya? Sama sekali enggak sih. Emang harusnya bener kayak gitu sih. By the way, jawaban aku. Gimana caranya buat nggak cenderung mengutamakan diri sendiri? Menurut aku, nggak ada caranya sih. Nggak ada caranya. Menurut aku kalau misalnya aku emang sayang sama kamu, naturally aja aku pasti selalu mempertimbangkan kamu di decision aku. Iya sih. Jadi tuh kayak caranya gimana? Menurut aku ya nggak ada sih. Iya. Ya udah natural aja pasti. Di semua pilihan yang aku pilih itu, aku mikirin impact-nya apa ke kamu gitu. Tapi kalau jawaban yang kalau mikirin kalau ini adalah hal yang bisa dipelajarin, kita harus start dari mana gitu. Aku setuju sama yang tadi kamu bilang, itu sebuah skill, like relationship skill. Kayak nggak bisa bilang, gue kan emang orangnya cuek. Karena lu udah sadar lu cuek. Iya. Ya next step-nya apa? Ya, itu kan udah aware, itu kan sebenarnya step 1, step 2, apa yang harus lu rubah gitu loh. Benar. Berarti mungkin kalau orang yang ngomong kayak gitu. Mungkin contoh. Kenapa orang yang ngomong kayak gitu? Iya. Cari yang fine dengan yang juga kali ya. Fine dengan itu juga ya. Kalau nggak mau. Kalau misalnya lu nggak mau bikin effort itu, ya berarti mesti nyari orang yang fine. Tapi kayak cepet atau lambat bakal. Aduh. Enggak sih, nggak tahu deh, nggak tahu. Aku nggak tahu. Pokoknya sih, aku ini dari pengalaman soto-soto yang aku aja sih ya. Iya, aku sih tim mengevaluasi dan memperbaiki diri ya. Kayak
contohnya nih yang kayak naturally aku lakuin buat kamu, bahkan ya aku nggak ngeh dan nggak merasa terbebani sama sekali gitu ngelakuinnya. Kayak masak, misalnya masakin kamu ya, kayak masak buat kita berdua, masak bareng. Kayak oh kamu suka seledri, nggak terlalu sih, ya udah nggak usah pakai gitu loh, nggak apa-apa. Jadi aku kayak bukan cuma milih menu yang aku suka, tapi yang kamu suka juga gitu. Terus kayak kamu misalnya bilang, oh mama kamu dulu suka masakin apa ya, aku langsung ya udah cari resepnya. Oh berarti next step kayak udah ada di kepala aku gitu loh, kayak next bakal bikin itu gitu. Kayak itu nggak effort sih buat aku, kayak itu natural aja. Oh sama contohnya ini yang kayak lebih deeper level lah ya, ngertiin trauma pasangan. Wah iya sih, itu aku Kayak- masih belajar sih. Kayak aku udah tahu nih, meskipun aku nggak perfect ya, obviously nggak bakalan nggak sih kita bener selalu gitu ngambil keputusan yang tepat selalu, itu nggak mungkin juga kan. Kayak aku tahu nih trauma kamu kayak dibanding-bandingin sama orang lain. Aku berusaha buat nggak ngelakuin itu, meskipun aku jadinya harus berhati-hati ya kalau misalnya ngomongin sesuatu yang bisa mengarah ke seakan-akan bandingin kamu sama orang lain, tapi itu bukan sesuatu hal yang aku ngerasa terbebani jalaninnya. Kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ngomongin masalah ini, ngertiin trauma pasangan. Aku mungkin ini baru kita bahas sekarang. Kita nggak pernah bahas ini nggak sih? Oh iya nggak pernah. Kita nggak pernah bahas ini di real life juga. Iya juga ya. Sejujurnya, tapi secara naturally kita lakuin nggak sih? Iya, tapi sejujurnya itu baru aku pelajarin sekarang sih. Baru jadi bahan pikiran aku pas sama kamu. Karena aku dulu tuh nganggap hubungannya ketika kita pacaran, kita harus udah selesai sama diri sendiri. Iya, harus udah selesai sama yang udah-udah. Jadinya fair. Kayak kamu dapetin aku like a clean slate gitu lah ya. Clean slate. Aku juga gitu ke kamu. Dulu aku selalu nganggapnya begitu. Kayak jadinya fair, sama-sama fair. Kalau kamu masih ada trauma dari pasangan lama kamu, ya kamu selesai dulu lah sama dia. Aku dulu mikirnya begitu. Tapi pas sama kamu itu aku baru belajar, oke, nggak bisa deh. Ternyata itu part of dari aku harus consider ke kamu gitu. Hal pertimbangan juga yang harus aku pertimbangin gitu dari action aku ke depannya adalah trauma kamu. Aku baru belajar ini tuh waktu sama kamu sih. Is that true love? Pertama, trauma itu kayaknya bukan cuma dari past relationship doang sih. Iya, dari yang dari even kita dari kecil, childhood juga. Iya. Aku ngerti kok. Ya dibanding-bandingin kan itu trauma anak nomor 2 sih. Anak tengah. Menurut kamu, pertanyaan selanjutnya, resikonya apa sih kalau kita nggak being considerate ke pasangan kita? Menurut aku yang paling utama itu ada emotional distance sih. Kita kayak secara emosional nggak nyambung aja gitu. Jadi kayak berjarak aja rasanya. Kayak secara emosional. Kayak aku kalau di hubungan itu fucked up banget gak sih? Kita pacaran tapi ngerasa nggak ada kedekatan emosional tuh aneh menurut aku. Iya kan? Kamu ngerasa terabaikan sama aku. Kamu nggak ngerasa didengar sama aku. Apalagi mau dipertahankan kalau udah begitu. Kalau ada emotional distance. Benar. Kalau menurut aku resiko yang bakal terjadi kalau nggak being considerate ke pasangan, falling out of love. Iya sih, pasti. Dan gradually. Jadi tuh gini. Iya. Jadi tuh gini. Karena kita di awal nggak tahu dia begitu gak sih? Iya. Iya kan?
Terus kayak senarionya aku rasa tuh selalu ya nggak tahu sih, kurang lebih kurang selalu lebih begini sama. sih. Di Kayak awal pertama iya. dari kecil dulu, terus lama-lama snowballing gitu loh, lama-lama makin gede. Contoh dari kayak pasangan aku harusnya tahu dong kalau love language aku itu nomor 1 acts of service, which is kayak lu ngambilin minum tanpa aku minta, itu kan kayak gampang ya. Iya. Kayak kalau ngambil sendok ya 2, jangan 1 gitu loh. Kayak lu ngambil buat pasangan lu juga gak sih, bukan buat kayak ngelapin sendok, itu kan gampang Iya, banget itu ya. juga hal kecil lah, bukan act of service yang harus Ya bukan ngelakuin apa kayak, buat lu kamu. manjat gunung Mount Everest buat gue kan juga bukan kan. Cuma kayak bawain tas aku dong gitu-gitu. Udah tahu dong harusnya. Nah, tapi itu dia keep missing it, misalnya kayak ambilin minum dong, kamu kan bisa ambil sendiri, kamu kan lebih deket. Udah, ya udah nggak apa-apa, emang bener kok aku lebih deket gitu. Terus kayak contoh lagi misalnya kayak, loh kamu kok ngambilin sendoknya nggak buat aku juga sih gitu. Oh iya, sorry ya, lupa. Tapi lupanya lupa terus misalnya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, hal kecil doang, sendok ngapain sih aku permasalahin. Terus kayak ngomong sesuatu yang menurut aku hurtful buat aku. Kayak misalnya, ngapain sih kamu lipstikan, gak ada yang mau lihat gitu misalnya. Ya kan, kecil-kecil sih. Ya udah, aku nggak apa-apain gitu loh. At that moment nggak apa-apa. Kayak ya udah nggak apa-apa, dia nggak ngelakuin ini, nggak ngelakuin ini, bukan hal yang besar kok. Tapi lama-lama itu snowballing sampai tiba-tiba tuh masalahnya udah jadi gede banget karena numpuk dikit-dikit. Tiba-tiba satu momen kayak tiba-tiba realize, kok dia kayak gitu ya? Dia sayang gak sih sama gue? Kayak kecil-kecil itu pas dijalanin nggak berasa. Kayak ya udah deh, nggak apa-apa, sampai satu momen kayak realize dari kepikiran semua, kayak kok sayang gak sih? Kok kayaknya aku cuma minta kayak kamu mikirin dong kita mau kemana, plan the dates dong, jangan aku terus gitu loh. Kamu emang nggak pernah, kok kayaknya yang simple-simple ini kok berat banget ya buat dia gitu loh. Which is balik lagi ke poin aku yang di awal tadi, being considerate ke pasangan tanpa merasa terbebani. Itu tanda orang sayang gak sih sama kita. Iya kan, kalau rasa udah terbebani, wah kayaknya kok aku minta yang kecil-kecil aja tuh kayaknya lu susah banget ya jalaninnya ya. Iya benar. Iya, kayaknya lu nggak sayang deh gitu. Jadi kayak overtime yang kayak lama-lama akhirnya tiba-tiba kok kayaknya gue udah nggak sayang lagi ya sama dia. Soalnya kayaknya dia juga nggak sayang sama, kayak ini harus dipertahanin nggak sih, tiba-tiba bakal ada momen kayak gitu. Aku suka banget kata-kata ini. Apa? Simple and cheesy tapi aku rasa bener. Falling in love is easy, staying in love is the hard part. Aku rasa itu tuh sebenarnya ada artinya sih di belakangnya. Apa? Semua hal-hal yang kecil-kecil, kayak misalnya kamu ngambilin aku minum, aku merasa kamu peduli ya sama aku gitu misalnya. Misalnya kamu beliin bunga kesukaan aku, kamu tahu apa, kamu peduli ya sama apa yang aku suka gitu. Jadi tuh selalu dari hal-hal kecil itu. Misalnya kamu bantuin cuci piring, kamu nggak pengen aku capek ya gitu. Tuh, kalau contoh yang about respect apa ya, misalnya aku suka things a certain way, terus kamu mengikuti standar itu, jadi aku merasa respected gitu loh. Kayak ini bukan sesuatu yang nggak penting ya buat kamu gitu, aku ternyata penting banget ya buat kamu gitu. Jadi tuh kayak selalu ada di belakangnya, bukan about kamu ambilin aku minum atau enggak. Ada yang jadinya nggak abuse gitu kebaikannya. Contohnya di abuse gimana maksudnya? Kasih contoh ke sehari-hari. Misalkan kan aku tahu kamu tuh act of service banget. Jadi ketika aku ngelakuin sesuatu ke kamu,
Kamu nganggap itu udah nggak jadi ini lagi, Apa tuh? nggak jadi hal yang spesial buat kamu lagi gitu, saking udah keseringannya. Sama Kayak kayak aku kalau cuci piring keseringan. gitu. Oh, Kayak aku cuci piring. Jadi tuh, oh ya udah ya mau. emang tugas lu cuci piring kan Iya. aku udah masak. Iya gitu. Oh, Kan ngeselin iya. kalau ada yang gitu ya. Hmm. Tapi itu kamu nggak sama sekali sih. Itu aku rasa penting banget sih. Enggak kayak, by the way, Iya kita. aku sebelumnya melakukan juga ya. Kayak nggak appreciate hal-hal yang kecil yang dilakuin. Iya, appreciate itu part of considerate nggak sih? Iya kan? Iya. Jadi kamu considerate ke aku yang considerate. Jadi kayak hubungannya Oh. kita intertwine terus aja gitu. Iya kan? Iya, Itu yang bener-bener. keep hubungan jadi lama juga menurut aku. Kenapa? Gak apa-apa, soalnya kita belum lama. Tapi aku ya. In our defense, kita tuh selalu lupa, guys, kalau kita tuh belum lama. Baru 6 bulan ya? 7 bulan. Jadi, jangan dengerin advice kita. Tapi entah kenapa kita berasa udah lama banget, kayak udah kenal lama. Iya sih, in our defense. Iya. Di dalam, in our universe, in our world itu, time-nya tuh beda gak sih sama dunia nyata? Benar. Di dalam dunia kita tuh udah nggak 6 bulan. Udah nggak. Udah 6 years. Padahal di Januari kita masih stranger. Iya, baru saling swipe kanan di Januari. Masih stranger banget. Dan ini baru bulan September. Iya, itu our defense. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita ngerasa pasangan kita nggak considerate itu, oh ya udah kita putus aja gitu, nggak juga. Iya, Kita bisa try to communicate. betul. Iya, kita harus kayak contohnya. Kan ada hal yang aku belum tahu gitu kalau kamu nggak suka itu. Iya. Kan namanya juga Dan berhubungan kamu juga apa-apa. bahkan nggak sesuatu yang umum ditanyakan orang ya. Buat aku kayak itu hal biasa, tapi kadang buat kamu itu offended buat kamu atau gimana kan? Kan ada jangan yang ya udah dikomunikasiin aja nggak sih, jangan langsung orangnya nggak considerate gitu. Iya, enggak. Yang gitu juga, iya bilang gitu loh. Karena kan kayak sepeka-pekanya pasangan pasti ada miss-nya juga gak sih? Betul, setuju. Kalau aku mau nanya ke kamu, ini mungkin lanjut ke topiknya ya. As a woman, iya. cewek kan aku yang cukup kompleks gitu. Iya. Susah banget dimengerti. Iya. Menurut kamu, hal mendasar apa yang kayaknya cowok harus ngertiin dari cewek? Aku. Mungkin kamu ya, ceweknya adalah kamu gitu, nggak mewakili semua cewek sih. Aku ini nggak mau bahas tentang yang stereotype sih ya, kayak, oh kalau cewek kan mens ya, kamu harus ngertiin dong kalau misalnya hormon aku lagi bla 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 bla. Aku nggak ngomongin yang itu ya. Aku kira bakal itu kayak, sih. Enggak ya? Oh, iya. Tapi which is kayak aku rasa itu tuh semua cowok udah harus tahu. Oke. Iya nggak sih? Kayak kalau cewek tuh going through period gitu. Dan moodnya bakal naik turun. Karena aku ngerasa kayak, kamu cara perut lah. Cara apa? Enggak, pertanyaan ini soalnya aku ngerasa kayak cara bikin aku seneng tuh gampang banget. Oh, cara bikin cowok seneng tuh gampang. Sedangkan kalau cewek tuh rasanya complicated banget. Iya, makanya ya. aku pengen tahu kayak kalau cewek tuh hal mendasar apa yang kira-kira cowok harus konsiderasiin aja gitu. Oh iya, despite dari hal-hal yang itu ya, kayak perbedaan cewek sama cowok gitu. Kalau moodnya cewek kayak gini. Di luar itulah ya. Ini aku lebih ke hal-hal yang lebih besar sih, like life choices. Aku pengen sebagai cewek aku pengen aku ada di pikiran kamu ketika kamu membuat keputusan yang besar kayak kalau misalnya kita udah bareng, kita mau tinggal di mana,
kayak gitu-gitu. Terus kayak kalau misalnya kamu mau pindah kerjaan atau apa, itu harus ada aku in your mind gitu loh. Kayak impact-nya apa, cara kamu menghadapi your personal matter, kayak misalnya ada yang ngeselin di kerjaan kamu, kayak jangan sampai like you take it out on me. Oke, aku ngerti. Mungkin itu impact yang dalam hal emosional kali ya. Iya, jangan ngelimpahinnya ke kamu. Misalkan aku diomelin bos aku, terus aku jadi ngelimpahin ke kamu gitu, kayak kamu lakuin jadi salah aja di mata aku. Karena di hari itu aku kesel banget sama bos aku, itu kan maksud kamu kan. Tapi kalau misalnya kamu kayak bisa kasih heads up dulu, hari ini tuh banyak banget yang ngeselin gitu. Kayak misalnya, aku ngelibatin kamu juga, tapi dengan cara, aku lagi kesel banget sama bos aku. Please, love me hari ini harder than yesterday gitu kayak. Iya. Nggak apa-apa nggak? Menurut kamu? Berarti yang nggak boleh adalah aku ngelimpahin marah-marahnya ke kamu juga. Kekesalan aku ke bos aku, ya udah buat ke bos aku aja, bukan ke kamu gitu kan. Which is harusnya, kamu itu jadi pasangan yang kita ngadepinnya sama-sama musuh yang sama gitu, bukan kamu jadi musuh aku. We're a team. Ngerti nggak? Mungkin itu kayaknya nggak terjadi di kita sih, cuma kayaknya sampai ada yang kayak gitu ya. Ya tapi ini jadi pelajaran juga buat aku. Kalau lagi ada begitu gimana ke kamu, meskipun aku belum pernah begitu ke kamu ya. Justru aku nyari kamu kayak kalau lagi meskipun bisa juga hardest day. Kayak bisa juga aku yang jadi ngelakuin itu loh. Sometimes kalau aku lagi miss aja gitu. Kau pernah nggak tapi? Apa? Kayak kalau lagi capek banget hari ini terus ketemu aku jadi kayak. Kalau ke kamu ya? Kayaknya nggak. Belum pernah ya? Belum. Ya aku juga belum ngerasain sih sebenarnya. Semoga tapi takutnya ada yang kamu paksakan gitu ketika enggak mau sih. ketemu aku. Enggak sih. Sama ini in general aja sih. Friendship. Kenapa? Kayak mungkin kalau cowok ada yang suka, ini kita nggak relate sih karena kan kamu bukan tipe yang suka nongkrong ya. Kayak kalau pas si cowok suka nongkrong bareng sama temen-temennya atau aktivitinya agak beda lah sama ceweknya, kan jadi ditinggal-tinggal gitu. Mungkin bisa lebih didiskusiin lagi kali ya pembagian waktunya for friends sama for partner. Iya emang banyak sih Kejadian dimana kayak jadi salah satu, nggak harus cewek atau cowok sih, salah satu kayak merasa kesepian jalanin hubungannya. Terus jadi kayak ngerasa, kok aku ngebutuhin kamu, tapi kamu gak ngebutuhin aku. Itu nggak salah, itu termasuk life choices gak sih? Kalau kamu ada pengalaman pribadi nggak tentang orang yang considerate ke kamu atau kamu considerate ke orang lain? Ini aku mau mentioning hal-hal yang kamu lakuin. Emang aku pernah ngapain? On your bad day, kamu kasih aku heads up dulu kalau kamu hari ini having a bad day. Jadi kalau misalnya ada yang beda, jadi kayak biar aku nggak overthinking gitu, makanya kamu kasih tahu dulu. Dan sebenarnya nggak ada yang berubah sih dari sikap kamu juga ke aku. Oh ya? Iya. Kayak today is not my day. Tapi aku pacar kamu paling cengeng gak sih? Apa? Pacar kamu paling cengeng. Cengeng? Tapi kamu kayaknya nggak pernah nangis di depan aku. Kayak pernah deh pas aku lagi, aduh hari ini bad day banget. Aku udah kayak, tapi aku tahan-tahan. Itu emang termasuk kamu nangis? Ya udah mau nangis banget sih itu. Iya, tapi kan nggak jadi kan? Iya.
Belum sih kayaknya. Tapi iya. Iya, paling cengeng. Tapi menurut aku it's a good thing tau. Kamu nggak yang kayak toxic masculine. Dan kayak your feminine quality-nya juga yang good one yang emang harus ada gitu. Bukan yang bad one. Kayak malah jadi pengen si cowok malah yang jadi pengen princess gitu juga enggak kan. Ada tahu Jadi sedikit aja nggak banyak apa-apa feminine quality. kebalik. Bukan masalah Oh, dikit atau banyak, tapi yang good apanya gitu. ones, Oh, ya, the good ones kayak yuk, kamu selalu ngasih tahu tentang perasaan kamu. Kayaknya tuh cowok rada jarang gak sih ngomongin tentang feelingsnya dia. Kalau menurut Dan kamu beneran jawab pas aku nanya, how are you feeling? Kamu jawab sejujurnya gitu loh, bukan yang kayak oh iya, good gitu terus kayak udah nggak ada kelanjutannya gitu. Tapi kamu bener-bener menceritakan perasaan kamu hari itu. Tapi aku yakin aku begitu karena kamu yang bikin aku jadi nyaman buat ngomongin semuanya gitu. Oh tadinya kamu nggak kayak gitu defaultnya? Aku lumayan tertutup sih tadinya. Nggak yang Even ke partner kamu sendiri? Nggak mau yang ngomongin banget apa yang aku lagi rasain gitu. Iya, aku ngerasa even in my bad day tuh justru aku nggak mau ngehindar, justru aku pengennya ketemu kamu gitu. Kayak sebelumnya aku maunya pengen sendiri dulu deh. Oh. Kayak hampir nggak pernah kan aku bilang aku butuh waktu sendiri buat ke kamu. Malah nggak pernah sih. Kayak justru aku nyari ya kamu gitu. Aduh, aku lagi capek banget, kayak aku lagi butuh kamu. Sign ya? Iya gak sih? Kayak kalau pasangan lu bukan your safe space tuh bener juga sih. Harusnya justru begitu kali ya. Bukan malah menghindar pengen sendiri gitu. Gak tau ya, kamu sih aku rasa aku belum pernah ngeliat kamu tapi having a bad day sih. Iya, kebetulan belum ada. Menurut kamu aneh gak? Apa? Kayak everything going on fine gitu, kayak sometimes aku ada kayak bakalan ada apa nih gitu. Kayak terlalu baik-baik aja sampai kita kayak jangan-jangan nanti ada something big. Apa sebenarnya tuh emang harusnya tuh peaceful ya, emang harusnya. Kayaknya cuma saking kayak kebiasaan aku nggak pernah peacefulnya jadi kayak aneh banget nih, ada apa nih, padahal normalnya emang kayak gitu. Harusnya sih ya. Berarti selama ini kita menjalani hubungan yang salah sebelumnya. Aku rasa juga kamu ini hal-hal yang kamu lakukan, kamu membuat decision mempertimbangkan sifat aku juga. Ini aku kasih contoh paling gampang deh. Kayak misalnya planning our dates. Kayak kamu tahu kamu gak bakalan di-set terlalu jauh. Seperti yang kamu pengenin tuh paling meter. Meski kamu nggak bikin terlalu jauh karena pasti hari itu udah berubah mood aku. Iya itu kamu banget sih. Iya kan? Kayak kita nggak bisa jauh-jauh planning dates. Kalau yang deket, kalau yang kayak date di Jakarta aja ya, itu nggak bisa di planning jauh-jauh karena kadang di hari hanya mood kamu tuh udah nggak kesana gitu, udah enggak, aku lagi nggak pengen itu lagi hari itu. Terus kita ya udah improve date aja jadi hari itu. Iya, jadi kamu juga nggak bakal marah kan? Enggak. Aku rasa itu kayaknya yang sebelumnya, meskipun ya aku paham sih beda orang emang. Kayak sebelumnya tuh aku pernah kayak dapat komen aku bikin dia bete gitu loh. Karena aku merubah plannya, merubah plannya tiba-tiba. Tapi kalau sama kamu, karena aku udah tahu kamu gimana, jadi ya sebenarnya aku awal-awal agak kesel, cuman ya karena aku udah tahu kamu gimana ya aku udah antisipasi, jadi oh ya kamu begitu ya udah. Tapi masih ngeselin nggak? Nggak ngeselin sama sekali. Iya, kayak aku kayaknya baru denger dari mulut kamu deh. Itu tuh kamu banget tahu gitu. Kayaknya yang sebelum-sebelumnya probably nggak considering aja sih.
yang kamu banget tuh gimana? Iya, tapi apa itu sebenarnya bukan consideration ya, lebih ke tolerating. Enggak lah, consideration juga lah. Apalagi ya, mungkin kayak contoh this whole podcast, kayak kamu tahu aku perfectionist sama hal-hal yang something we make gitu loh. Sesuatu yang aku bikin tuh harus perfect di mata aku ya. Meskipun nggak ada, ya aku tahu nggak ada yang perfect gitu loh, tapi harus memenuhi standar aku gitu. Iya, ya aku selalu nanya, ini gimana? Udah masuk standar kamu belum? Dan kerennya, kamu nanyanya nggak dengan sarkas gitu. Kayak kamu kan kayak itu kata-kata yang kayak sarkas banget, udah masuk standar kamu belum? Iya itu sih. Oh, sama ini, kamu tahu aku nggak suka banget kalah. Ada satu momen pas kita main game, terus aku sebenarnya nggak tahu ternyata itu kan gamenya itu teamwork ya. Terus aku bahkan nggak sadar kalau itu sebenarnya aku lagi lawan kamu yang tarik tambang. Hah? Aku itu nggak tahu loh kalau itu lawan, kirain aku itu teamwork yang tarik tambang. It takes two. Iya, Oh. lagi tarik tambang, aku kirain itu kita harus tarik bareng. Begitu. Terus ternyata aku kalah kan. Kayak terus kamu kayak kamu feel bad karena aku kalah. Bahkan aku kayak belum connect gitu kalau oh Kita lagi kompet, kamu nggak tahu. iya. Terus kamu kayak nawarin lagi buat ngulang. Tapi buat apa kalau ngulang, berarti kan kamu ngalah kan. Tapi at least aku appreciate kamu considering. Makanya aku menghindari kita main game yang kompetitif. Kita main game yang teamwork aja mendingan. Daripada kita mengundang perdebatan, pertikaian di antara kita berdua. Tapi kalau kita main Uno, kamu bakal ngalah nggak? Tapi aku bingung sih kalau Uno. Berarti enggak ya? Enggak, bukan enggak. Tapi kalau Uno, kamu dapat 4 plus 4 terus gitu. Nggak mungkin nggak kamu pakai nggak sih? Iya sih. Susah sih kalau Uno. Berarti enggak? I'll try. You'll try to lose for me. Iya. Tapi aku terima nggak ya fake win? Aku terima. Sebutkan. I don't like losing. Itu terakhir, karena kamu tahu aku orangnya sensitif, kamu hati-hati kalau ngomong. Iya sih. Like milih-milih kata-kata yang mau kamu ucapin. Iya. Even adanya. Iya. Itu kamu banget juga sih. Apa? Ya kayak misalkan ada hal yang gak kamu suka, even kamu ngomongin ke akunya nggak yang kayak ini kok kayak gini. Iya. Nggak kayak gitu kan. Masih mikirin perasaan aku, kayaknya kalau gini-gini lebih baik gini-gini aja deh. Iya, enggak. Itu pun aku juga masih nanya, menurut kamu gimana? Iya, menurut kamu gimana? Itu kamu suruh aku mikir kan? Mikir bodoh. Gitu nggak? Enggak juga sih. Kalau kamu sih banyak banget kayak ke aku ya. Dari makanan yang kamu masak. Kamu tahu aku butuh banyak protein intake. Kadang kayak dada ayam dimasukin semua sama kamu. What do you mean? Iya, kayak kita masak kayak dada ayam aja banyak banget gitu. Terus kayak ini kebanyakan gak ya? Mendingan ya itu ini aku sih. Iya kan, kamu mikirin moto juga. Aku mendingan kebanyakan daripada kurang. Terus kalau aku lagi having a bad day, kamu kayak seharian tuh aku ngerasa kamu lembut banget kamu. Emang iya? Coba contohnya yang apa? Enggak, kalau misalkan aku di chat udah rada bete nih, udah ada kelihatan kayak ini ngeselin, itu ngeselin. Terus kamu datang kayak langsung how's your feeling? Kayak langsung begitu. Kamu pasti gak sadar sih, aku yakin. Kayak kamu lakukannya effortless aja.
Tapi aku kayak sadar kayak, hari ini langsung ditanya gitu. Tapi kadang kalau kamu jadikan aja, aku kayak, kamu lagi bosan ya sama aku ya? Kok aku gak ditanya? Kayak cewek banget gak sih aku? Emang pernah ya aku nggak nanya? Pernah. Like the whole day. Bukan cuma kadang langsung atau nggak langsung nanya doang. Kak, pas aku ngomong kamu lagi bosan ya sama aku. Kayak itu, abis itu kamu langsung tanya ke aku. Kamu lupa ya? Enggak, aku ingat ke momennya. Aku kirain itu cuma Itu kamu something lagi- you say doang. Enggak, kamu, iya emang aku ngomongnya gitu sih. Itu kamu kayak sehari kayak di jalan kamu diem doang. Gak banyak ngomong gitu. Habis itu aku bilang nggak aku lagi mikirin apa. Enggak, Pasti ada harusnya. enggak ngomong. Kamu nggak nanya? Enggak. Oh, Makanya aku kayak, kamu lagi bosan ya sama aku. habis itu aku nanya kan, emang Iya. ada yang aku lakuin yang bikin kamu mikir kayak gitu? Oh, Kamu iya, bilang iya. nggak ada tapi. Ya nggak ada sih, aku takut kayak cewek aja. Ih, kayak cewek banget gua, aku mikirnya gitu soalnya di jalan. No, Kamu kayak cewek ya? this is a safe space. Terus jadinya, ya mana apa-apa. Padahal aku ngerasa, biasa ditanyain nih kagak. Kenapa? Aku yakin sih pasti ada yang lagi Kamu rame pikirin. di dalam pikiran aku ya. Oh. Nggak mungkin kalau nggak. Tapi kadang, iya sih. Kalau lupa doang tuh nggak mungkin aku kayaknya. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus apa lagi ya kalau kamu? Yang paling bikin aku terharu, kalau aku lagi mau trip keluar kota, itu kayak kamu obat-obatan, segala macam kamu siapin. Itu considerate sih. Being considerate banget ke aku yang sebenarnya nggak terlalu mikirin gituan gitu. Oh, Terus kayak kamu nge-backup kayak sesuatu yang kamu nggak bakal prepare ya. Iya. Jadi kamu yang siapin. Kayak di awal-awal yang bikin aku Black magic, my black magic. it's your black magic kamu ke aku sih itu Pakai sih. pelet guys. Peletnya kuat. Kamu waktu itu mau ke Singapura kan? Aku mau ke Bali. Ada kerjaan. Bukan. Iya. Bukan pas Kamu pulang ya? dari Bali kamu Iya, aku sakit. pulang dari Bali. Oh iya, pulang dari Bali sakit. Besokannya karena aku langsung mau ke puncak lagi. Terus kayak malam-malamnya dikirimin sama kamu gitu. With the letters, kayak handwritten letters kayak. Aku kirim apa ya? Obat-obatan ya, meskipun bus terus kayak obatnya tuh kayaknya salah ya, something yang nggak works di kamu ya. OBH. Iya, kan kamu Iya lagi sih. batuk waktu itu, bukan pilek. Iya benar. Kamu bilang, aku belum tahu kalau obat pilek kamu atau batuk kamu Iya yang apa? mana. Aku nggak nanya, soalnya kan it's a surprise kalau aku nanya. Iya benar. Terus waktu aku terima itu tuh, it's a strange feeling karena kayak Kamu nggak pernah digituin. iya, aneh banget ya. Padahal aku pasti udah lama banget. Aku jadi inget reels yang ini, ketika cowok kata-katanya apa ya? Pokoknya tuh si cewek nggak pernah nemu someone yang treats her well sama cowok yang nggak pernah dapet yang dia deserve gitu loh, something like that. Ya. Terus tiba-tiba ketemu. Itu sih yang bikin paling kayak gue nikahin. So tapi agresif. untung nggak di awal doang sih kamu gitu. Aku bakal sedih banget kalau kamu gitu di awal doang. Oh. Meski kita masih di stage awal ya sekarang ya. Tapi kayak aku akan sedih banget kalau kedepannya kamu nggak begitu lagi ke aku gitu. Kayak kamu nggak put effort yang sama. Karena aku yakin banget aku bakal put effort yang sama sih buat kamu sampai kapanpun. Tapi aku rasa ya kalau misalnya effortnya itu appreciated atau berbalik, maksudnya bukan berbalik like transaksional ya. Tapi maksudnya kayak aku merasa kamu appreciate, aku merasa kamu take care aku balik gitu. Aku bakal terus-terusan ngelakuin itu sih.
Tapi gimana? Effort aku stabil. Sampai sekarang ya stabil sih. Iya. Terakhir aku mau ke Jogja juga kamu gitu. Even kamu kayak kasih per hari ada 2 surat. I'm so happy. Jadi pas pulang pun kamu tiba-tiba jemput aku di Gambir. Meskipun fail. Tiba-tiba kamu udah di Gambir. Soalnya aku mikir kayak, oh ya udah ketemu kamu besok aja gitu. Karena aku tadi emang niat hari itu mau ke rumah kamu. Oh. Karena apa aku pulangnya ke rumah kamu aja ya. Karena aku kangen banget gitu. Tapi kamu nggak bilang itu? Iya, tapi pas di kereta kayak aduh, capek banget badan aku. Jadi kayaknya aku ke rumah aja deh, kita ketemu besok gitu. Mungkin nyamperin taunya. Tapi bukannya kamu malah jadi effort harus pulangin aku ya? Ya nggak apa-apa sih, aku happy juga anyway. Kamu udah Kan kamu capek. samperin ke Gambir. Enggak sih, nggak kerasa capeknya langsung. Langsung hilang. Banyak sih kalau mau ngomongin kayak consideration kamu ke aku. It's too much. Nggak cukup untuk di Too satu much. podcast. Oh, kirain aku too much kayak minta tolong diturunin. Oh enggak. Terlalu banyak aja yang bisa aku kasih tahu. Padahal baru 6 bulan ya. Semoga Anda tidak berubah. No. Podcast ini menjadi saksinya. Buat kamu watch back nanti. Ya. Aku rasa segitu aja yang aku mau omongin hari ini. Kamu juga. ada lagi gak? Aku udah juga. Cukup banyak sih tentang consideration yang udah kita bahas. Semoga kesotoyan kita ini ada yang bisa dipetik. Oke. Bye-bye. Bye-bye.